Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Perspektif Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai persamaan garis lurus pada garis yang saling tegak lurus dan sejajar. Nah, sekarang kita akan lihat garis-garis yang tegak lurus dulu ya. Yang pertama, dua garis yang saling tegak lurus, maka kedua gradiennya, gradien itu dilambangkan dengan M. Jika dikalikan, jadi gradiennya jika dikalikan sama dengan minus 1. Jadi gradien yang garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua sama dengan minus 1. Nah, sekarang kita lihat pada bidang kartesius ini. Pada bidang kartesius ada garis 1 yang ini dan ada garis 2. Garis 1 dan garis 2 adalah garis yang saling tegak lurus. Jadi garis 1 tegak lurus dengan garis 2. Maka gradien garis 1 sama dikalikan, jadi maaf ya, gradien garis 1 dikalikan dengan gradien garis 2 ini sama dengan minus 1. Ya, jadi gradien kedua garis ini jika dikalikan hasilnya minus 1. Nah, sekarang untuk garis yang sejajar. Garis-garis sejajar mempunyai gradien yang sama. Gradien itu lambangnya M ya. Jadi kalau garis-garis yang sejajar itu gradiennya sama. Garis 1, ini ya pada bidang kartesius, garis 1, garis 2. Nah, garis 1 dan garis 2 mempunyai gradien. Garis 1 gradiennya M1, garis 2 gradiennya M2. Maka gradien kedua garis ini adalah sama karena garis ini saling sejajar. Itu ya. Nah, sekarang untuk latihannya kita lihat latihan 1. Garis L melalui titik 01 dan sejajar dengan garis K yang memiliki gradien 2. Maka persamaan garis L adalah, jadi garis L ini titiknya 01 dan sejajar dengan garis yang sejajar dengan garis K yang memiliki gradien 2. Maka persamaan garis L-nya berapa? Nah, kita lihat kalau kedua garis yang saling sejajar, maka gradiennya adalah sama. Jadi gradien garis L sama dengan gradien garis K. M1-nya sama dengan M2. Jadi gradien garis K-nya kan minus 2. Maka gradien garis L-nya minus 2, sama dia. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Maka persamaan garis L. Persamaan garis L. Kita lihat rumus persamaannya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi kita ini dulu ya, kita lihat X1 dan Y1. X1 dan Y1 itu adalah titiknya. Ini X1 titik garis L-nya, Y1. Nah, ini titiknya, ini titik garis L-nya ini, gradien garis L-nya ini. Jadi nanti kita masukkan Y min Y1. Y1-nya ini 1 sama dengan M. M-nya ini gradien garis L. Garis L sejajar dengan garis K, maka gradiennya sama ya, minus 2 juga. Jadi ini minus 2 X min X1. X1-nya ini 0. X1-nya 0. Berarti nanti Y min 1 sama dengan min 2 kali X min 2X min 2 kali 0, 0. Nah, sekarang ini kita rubah ke dalam bentuk persamaan garis yang dalam bentuk umum. Jadi persamaan garis dalam bentuk umum. Jadi yang seperti ini, Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan, Y-nya tidak pindah. Ini Y min 1 ini ada di ruas kiri, min 2X ada di ruas kanan. Yang pindah ini aja nih, minus 1. Jadi min 2-nya tidak pindah, tetap seperti ini, min 2X. Minus 1 pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, jadinya plus 1. Jadi persamaan garisnya, persamaan garis L ini, Y sama dengan
minus 2 plus 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bentuk soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2, garis P tegak lurus dengan garis 3Y tambah 6X min 7 sama dengan 0. Maka gradien garis P. Nah, sekarang kita lihat dulu. Katanya garis P ini tegak lurus dengan garis ini. Kita cari gradien garis 3Y plus 6X min 7 sama dengan 0. Caranya, ini ada ruas kiri dan ini adalah ruas kanan. 3Y tidak usah pindah, tetap ada di ruas kiri. Yang kita pindahkan X-nya, kita harus merubah ini dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya ini adalah gradiennya. Nah, sekarang 3Y tidak pindah, 6X dia positif, pindah jadi minus 6. Min 7 pindah jadi plus 7. Nah, sekarang kita mau rubah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti 3Y untuk menjadi Y, kita bagi 3. 3Y dibagi 3, 3. Min 6 dibagi 3, minus 2. X, 7 dibagi 3, 7 per 3. Nah, sekarang katanya ini kan kedua garis saling tegak lurus. Berarti ini kan gradiennya dulu nih. Ini gradien garis yang apa nih? Yang ini, gradien garis ini adalah angka di depan X, berarti minus 2. Ya. Jadi gradien yang ini kita namakan M1. Nah, gradien garis P adalah kita namakan M2. Jadi, kedua garis saling tegak lurus, maka M1 dikalikan M2 sama dengan minus 1. Karena apa? Karena itu adalah udah rumusnya ya. Nah, sekarang kita lihat M1-nya. M1-nya minus 2 dikalikan M2. M2-nya yang garis P. M2 sama dengan minus 1. Berarti M2 sama dengan minus 1. Minus 1 dibagi minus 2. Ya kan? M2 sama dengan minus 1 dibagi minus 2. M2 sama dengan 1 per 2. Jadi, gradien garis P adalah 1 per 2 atau setengah. Ya, ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah, ini. Nah, untuk soal nomor 3 kita lihat garis 3Y sama dengan PX min 8 tegak lurus dengan garis 5Y min 10X plus 7 sama dengan 0. Maka nilai P adalah, nah ini kita namakan gradiennya yang ini M2, yang ini garis ini yang kita namakan gradiennya M1. Kita umpamakan dulu ya. Nah, sekarang kita cari dulu gradien dari 5Y min 10X plus 7 sama dengan 0. Kita rubah dalam bentuk persamaan garis yang dalam bentuk umum. Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya adalah ini gradiennya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita namakan ruas kiri, yang ini adalah ruas kanan. Berarti 5Y tidak pindah, tetap 5Y sama dengan, nah ini sama dengan 0 nggak usah ditulis. Minus 10X pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Minus jadi positif. 10X plus 7 pindah jadi minus 7. Nah, sekarang untuk menjadi Y sama dengan MX plus C, 5Y harus jadi Y, sama berarti harus dibagi dengan 5. 5Y dibagi Y, 5Y dibagi 5 berarti Y. Jadi nanti kalau ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga harus dibagi 5.
10x dibagi 5 jadi 2x, minus 7 dibagi 5 minus 7 per 5. Itu ya. Nah, sekarang berapa gradien garis ini? Gradien garis ini adalah yang angka di depan x-nya. Nah, ini kan M itu angka di depan x-nya. Berarti ini M1-nya kan kita udah sepakat. Ini adalah M1. M1-nya adalah 2 ya. Gradiennya adalah 2, yang M1-nya 2. Nah, sekarang kita baca nih soalnya. Garis 3Y sama dengan PX min 8 tegak lurus dengan garis 5Y min 10X plus 7 sama dengan 0. Nah, gradien, nah sekarang kita lihat lagi nih. Mencari gradien yang keduanya nih. Gradien yang keduanya berarti gradien garis 3Y sama dengan PX min 2 adalah, nah ini cara mencari gradien dari sini adalah 3Y ini, yang ini ya. Biar jadi Y berarti dibagi 3. Nanti kan persamaannya 3Y dibagi 3Y sama dengan PX dibagi 3. P per 3 X min 8 dibagi 3 min 8 per 3. Berarti gradien garis ini adalah, ini kita namakan garisnya kan, yang garis gradiennya kan kita namakan M2 ya. Nah, M2 nya ini angka di depan X-nya, berarti ini P per 2. Gradien garis ini adalah, maaf, ini P per 3 karena ini 3 ya. P per 3 itu. Nah, ya jadi M2-nya gradien yang ini P per 3. Karena kedua garis saling tegak lurus, M1 dikali M2 sama dengan minus 1. M1-nya 2 dikali M2-nya P per 3 sama dengan minus 1. Berarti P per 3 sama dengan minus 1 per, nah ini dibagi 2. Jadi P per 3 sama dengan min 1 per 2. Berarti P sama dengan 3 dikalikan min 1 per 2. Berarti 3 kali min 1 min 3 per 2. Jadi P-nya adalah minus 3 per 2. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke soal nomor 4. Pada soal nomor 4, garis dengan persamaan 2x min setengah y tambah 11 sama dengan 0 adalah garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 0 min 4 dan P min 3. Maka nilai P adalah berapa? P-nya yang ini nih, P yang di titik ini. Nah, sekarang ini kita namakan, kita harus carinya apa nih? Kita harus carinya gradiennya ya. Ini kita namakan M1. Boleh. Yang titik ini, jadi ada garis ini sejajar sama garis yang ini. Cuma garis yang ini yang diketahuinya titiknya 2 titik. Berarti nanti M2 nih kita namakan. M2-nya kita dapat dari gradien M2-nya kita dapat dari Y min Y1 per X1 min X2. Nah, sekarang kita lihat yang nyari dari M1-nya dulu. Berarti 2X min setengah Y, kita tulis dulu soalnya, tambah 11 sama dengan 0. Setengah Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, setengah Y. Dia minus pindah jadi positif. Yang ini 2x sama 11 tidak pindah. Berarti di sini aja 2x plus 11. Nah, sekarang biar jadi y setengah y berarti dikalikan 2. Ini biar jadi y karena kita mau rubah dalam bentuk persamaan garis lurus dalam bentuk umum y sama dengan mx plus c. Ini kita kalikan 2. Kalau ruas kanan kali 2, ruas kiri kali 2 juga. 2x kali 2, 4x, 11 kali 2, 22, setengah kali 2, 1. Nah, ini berarti Y. 1Y aja ya.
1Y kita tulis Y. Nah, sekarang ini gradiennya adalah angka di depan X. Ini sama aja kan? Y sama dengan MX plus C. Nah, ini angka depan X-nya adalah 4. Berarti M, tadi sepakatnya apa ini? Ini adalah M1. M1-nya sama dengan 4. Ya. Jadi gradien garis ini 4. Dan sekarang kita mau cari P-nya. Nah, kita cari P ini cara mencari gradien melalui 2 titik. Kita namakan M2 yang ini. M2. Kalau mencari gradien melalui 2 titik, rumusnya Y1 min Y2 per X1 min X2. Atau Y2 min Y1, X2 min X1. Sama aja ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini X1, Y1, berarti ini X2, Y2. Nah, sekarang kita lihat X, Y1. Y1-nya minus 4. Minus 4, min Y2. Y2-nya berarti ini. Minus 3. Per X1. X1-nya 0. Dikurang X2. X2-nya ini P. Berarti kan nanti di sininya minus 4 ditambah 3. Min 4 tambah 3 minus 1. 0 dikurang P. Maaf. 0 dikurang P min P. Min 1 per min P berarti 1 per P. Nah, ini jadi M2-nya 1 per P. Nah, sekarang kita lihat. Kedua garis ini tegak lurus apa sejajar? Kedua garis ini saling sejajar. Jadi ini kita lihat. Garis ini adalah garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik ini. Berarti dia sejajar. Kalau sejajar, gradien yang ini, yang garis ini, sama dengan gradien yang ini, yang melalui titik ini. Berarti M1 sama dengan M2. M1-nya 4. M2-nya ini 1 per P. Berarti untuk mencari P kita kalikan dulu. 4 kali P. 4P sama dengan 1. Berarti P sama dengan 4P biar jadi P dibagi 4. 4P dibagi 4P, 1 dibagi 4, 1 per 4. Jadi P adalah 1 per 4. Ya, ini untuk soal nomor 4. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 kita lihat. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2Y sama dengan min 4X tambah 5 dan melalui titik 01 adalah, jadi ada persamaan, dia mencarinya persamaan garis yang tegak lurus dengan garis ini. Berarti ini garis ini tidak punya gradien dan gradiennya kita cari dari sini. Tapi ada titiknya yang ketahuan di garis ini. Titiknya ini 0,1. Jadi nanti kita cari gradien dari sini. Ini gradiennya kita namakan apa nih yang ini? Kita namakan M1 ya, misalnya. Gradiennya M1. Berarti gradien dari garis ini adalah angka di depan X dibagi angka di depan Y. Min 4 per 2. Min 4 per 2 adalah minus 2. Jadi gradien yang garis ini nih adalah minus 2. Nah, sekarang katanya kedua garis saling tegak lurus. Nih, untuk mencari gradien yang persamaan garis ini yang mau kita cari, katanya garisnya saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus berarti M1 dikalikan dengan M2 harus sama dengan minus 1. M1-nya yang ini kita namakan M2. Ini punya titik M2 ya, yang 01 ini.
Nah, sekarang M1-nya minus 2 dikali M2. M2-nya yang mau kita cari. Sama dengan minus 1. Berarti M2 sama dengan minus 1 per minus 2. Sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis. Nah, persamaan garis yang kedua ini. Jadi persamaan garis yang melalui titik 0,1 nih, dan M sama dengan, nah ini M-nya, M ininya ya, M yang M2-nya. M2-nya ini kan setengah kita isi. Jadi garis yang melalui titik 01 dan M-nya setengah, karena kita mau cari garis yang kedua ini dengan yang melalui titik 0,1. M2-nya udah ketahuan setengah. Berarti nanti kita cari persamaan garisnya yang diketahuinya gradien sama dilalui oleh satu titik. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1. Y1 ini 1 sama dengan M. M-nya setengah. X-nya kita tulis X. X1-nya baru 0. Ini X1-nya 0. Berarti Y min 1 sama dengan, kita kalikan setengah dikali X min 0. Berarti setengah kali X. Setengah X. Setengah kali 0, 0. Y kita rubah dalam bentuk persamaan garis dalam bentuk umum. Berarti kita pindahkan min 1-nya ke ruas kanan. Berarti setengah X-nya tidak pindah, tetap setengah X. Minus 1 pindah jadi plus 1. Nah, jadi nomor 5, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 2Y min 4X plus 5 dan melalui titik 01 adalah Y sama dengan setengah X plus 1. Ini jawabannya. Ya. Paham ya sampai sini? Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, koordinat titik potong garis Y sama dengan 3X min 1 dengan garis 2X min Y tambah 5 sama dengan 0 adalah, kita tulis dulu garis yang pertama, Y sama dengan 3X min 1. Garis yang keduanya, 2X min Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita rubah dalam bentuk Y sama dengan. Berarti nanti ini Y-nya ada di ruas kiri, pindah ke ruas kanan. Y-nya negatif jadi positif. Yang ini tidak pindah, tetap 2X plus 5. Ini kita buat seperti ini. Y sama dengan 2X plus 5. Nah, sekarang, nah ini garis ini kita samakan dengan garis ini. Berarti 3X min 1 sama dengan 2X plus 5. 2-nya positif pindah jadi negatif. 3X min 2X sama dengan 5-nya tetap ada di ruas kanan, 5 tetap berarti positif 5-nya. Minus 1 ada di ruas kiri, pindah jadi plus 1. Nah, sekarang 3X min 2X, X. 5 tambah 1, 6. Nah, sekarang kalau udah ketahuan X-nya 6, kita mau mencari Y-nya. Y-nya bisa disubstitusikan ke yang persamaan ini atau ke persamaan ini. Hasilnya nanti sama aja ya. Kita substitusikan ke persamaan yang Y sama dengan 3X min 1. Y sama dengan 3, X-nya 6 dikurang 1. 3 kali 6, 18 dikurang 1. Berarti 18 dikurang 1, 17 ya. Jadi nanti koordinat titik potongnya, koordinat
titik potong. Nah, koordinat titik potongnya adalah X, Y. Koordinat itu kan X, Y. X-nya 6, Y-nya 17. Nah, ini ya koordinat titik potongnya 6,17. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan ke pembahasan soal-soal yang berikutnya.